Karena di kuliah ini kan ada biaya uang pangkal dan segala macamnya. Itu kan jadi hal yang diperhatikan juga, dipertimbangkan juga gitu. Dan tapi dengan KPKN itu istilahnya tuh kayak aku tuh gak harus memikirkan biaya itu. Aku cukup fokus untuk akhirnya tuh maksimalin aja gitu. Apa yang jadi potensi aku gitu ya. Dan kuliah ini tuh jadi wadah buat aku tuh bisa mengembangkan diri aku gitu lebih jauh lagi gitu. Halo Insan Dikti Saintek, balik lagi di podcast Dikti Saintek Menyapa. Tempat kita ngobrolin kisah inspiratif dari dunia kampus, sains, dan teknologi. Bareng aku Fiza, sebelum kita mulai, aku mau kasih tebak-tebakan dulu nih. Program apa yang ngasih kamu kesempatan kuliah di kampus keren tanpa mikir biaya dan dapat uang bulanan? Ayo tebak. Yap, jawabannya adalah KIP Kuliah. Program ini adalah inisiasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah untuk siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi terbaik. Dan hari ini kita bakal ngobrol langsung bareng salah satu mahasiswa berprestasi penerima manfaat program KIPK, yaitu Fahmi Nur Alim dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. Sebelum kenalan sama Fahmi, kita bahas dulu sedikit nih tentang programnya. Seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, bahwa KIP Kuliah adalah program bantuan pemerintah untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu agar bisa lanjut ke pendidikan tinggi. Bantuan ini mencakup biaya kuliah hingga 10 juta per semester yang langsung disalurkan ke perguruan tinggi, plus penerima manfaat akan mendapatkan biaya hidup bulanan agar mahasiswa bisa fokus belajar tanpa khawatir soal finansial. Membantu sekali bukan? Nah, sekarang kita langsung kenalan sama teman kita hari ini. Halo Fahmi, gimana kabarnya hari ini? Halo, kabar aku baik banget hari ini. Kalau kakaknya gimana nih? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana sehat juga hari ini ya? Alhamdulillah aku sehat dan juga antusias banget ya buat bisa ngobrol bareng teman-teman di sini. Wah, luar biasa. Aku juga excited nih buat ketemu dan ngobrol langsung sama Fahmi ya. Nah, buat yang belum tahu, Insan Dikti Saintek, Fahmi Nur Alim ini merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran, jurusan kimia. Betul ya Fahmi ya? Betul banget. Nah, yang menariknya, Fahmi juga sempat ikut di ajang COC atau Class of Champions yang diadakan oleh Ruang Guru. Kalau boleh tahu, season berapa nih Fahmi nih? Jadi aku di Class of Champion tuh di season pertama. Jadi waktu itu season pertama tuh masih dalam bentuk undangan dan itu tuh kayak tersembunyi gitu. Dan kebetulan memang waktu itu di momennya pas lagi terpilih jadi Mapres perwakilan Unpad. Jadi kebetulannya itu ada opportunity, jadi aku maksimalin aja gitu. Baik, Mapres Unpad. Betul. Berarti Mapres yang mewakili Unpad ke jenjang nasional? Yes, betul banget. Oke, boleh sharing juga nggak nih Fahmi waktu di Pilmapres Nasional ya, pemilihan mahasiswa berprestasi nasional, dengar-dengar dapat penghargaan juga waktu itu? Wah ya, alhamdulillah waktu itu ketika aku mewakili Unpad gitu ya, ada banyak rangkaian waktu itu di wilayah sama nasional dan kodarulahnya lolos. Dan ternyata gak sampai situ, aku waktu itu dapat penghargaan khusus sebagai penginspirasi pemberdayaan. Dan sekaligus itu tuh penghargaan pertama dari kampus Unpad buat aku gitu. Oh, luar biasa. Jadi memang dinilainya berdampak ya Fahmi ini. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan sharing-sharing lagi. Tapi sebelum itu, Fahmi boleh gak nih cerita sedikit gimana perjalanan Fahmi sampai bisa kuliah di Unpad lewat jalur KIPK? Oke, kalau KIPK sendiri tuh sebetulnya aku berawal dari SMP ya, karena aku SMP tuh udah ada KIP. Jadi SMP tuh aku penerima KIP dan ya alhamdulillah gitu ya, karena aku sadar gitu kalau misalnya aku berada di keluarga yang kurang mampu gitu ya, tapi alhamdulillah dikasih keringanan gitu ya dalam bentuk bantuan. Nah di situ tuh berlanjutlah ke SMK. Jadi waktu itu SMK juga dapat gitu. Nah di saat SMK ya aku akhirnya memaksimalkan kuliah juga gitu ya, maksudnya dalam artian sekolah aku gitu buat persiapan kuliah juga, hingga sampai di tahap ketika aku udah persiapan kuliah itu, sebenarnya aku waktu itu gak ada orientasi ke sana. Jadi udah karena aku kejuruan ini, aku punya expect, oke, setelah ini kerja aja gitu. Jadi langsung aja aku ke karir. Tapi ternyata
saat itu ada pengumuman gitu ya dari sekolah bahwa oh ini nanti yang kuliah tuh ada jalur KIPK. Dan kebetulan aku itu KIP gitu. Jadi kayak oh ini sepertinya bisa ya. Oh bisa katanya. Jadi mumpung itu pertama aku ada opportunity juga buat kuliah, sama di sisi lain itu aku dapat saran gitu ya dari ya mungkin alumni gitu yang mereka udah kerja itu. Kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan, cobalah lanjut jenjang selanjutnya gitu. Dan ya akhirnya aku maksimalin itu. Oke, jadi tahu KIP tadi dari sekolah ya. Itu dan kata alumni kalau memang ada potensi, sayang kalau tidak dilanjutkan begitu ya untuk ke jenjang Iya. tinggi. Karena Fahmi dengar-dengar juga sudah berprestasi dari SMK. Pertama mungkin dari lingkungan, kedua ada role model gitu. Jadi waktu itu kalau misalnya seandainya ini nggak ada ya aku mungkin kayak jadi siswa biasa aja waktu itu ya. Cuman waktu di SMK aku ngambil pun karena aku ketolak dari SMA favorit aku. Dan tapi aku nemu lingkungan yang pas tadi sama role model ini yang beliau ini tuh sangat-sangat berprestasi lah gitu. Dan aku tuh punya inspirasi bahwa oke, kayaknya aku bisa deh kayak beliau dan mungkin lebih dari beliau. Dan ternyata di saat itu aku senang banget ikut olimpiade gitu ya. Dan setelah prosesnya gitu ya, mungkin ya banyak dinamikanya, tapi kodarulahnya gitu ya, aku jadi langganan juara olimpiade di SMK. Wah, luar biasa sekali ya insan Dikti Saintek. Dan tadi menarik juga nih kalau ternyata Fahmi punya role model. Dan ternyata saat ini Fahmi yang menjadi role model. Jadi bukan cuma setelah itu Fahmi mendapatkan pendidikan gratis, tapi juga Fahmi bisa terus mengembangkan potensi dan prestasi juga ya. Ngomong-ngomong soal kuliah nih, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang Fahmi hadapin selama kuliah, dan gimana peran KIP kuliah membantu Fahmi dalam mengatasinya? Jujur waktu persiapan kuliah ya, memang ada banyak dinamikanya gitu. Pertama mungkin bagaimana aku bisa beradaptasi sama akademik dan non-akademiknya kuliah gitu ya. Mungkin itu tuh beda banget sama aku sejak SMK. Karena ya SMK ini cukup sekolah ya, terus ada praktikum gitu ya, terus mungkin ada persiapan buat kerja gitu. Nah di sisi lain ya mungkin ada biaya juga yang harus ditanggung gitu. Nah karena di kuliah ini kan ada biaya uang pangkal dan segala macamnya. Itu kan jadi hal yang diperhatikan juga, dipertimbangkan juga gitu. Dan tapi dengan KPKN itu istilahnya tuh kayak aku tuh gak harus memikirkan biaya itu. Aku cukup fokus untuk akhirnya tuh maksimalin aja gitu. Apa yang jadi potensi aku gitu ya. Dan kuliah ini tuh jadi wadah buat aku tuh bisa mengembangkan diri aku gitu lebih jauh lagi gitu. Oke, jadi memang sangat membantu sekali ya. Betul. Fahmi bisa fokus aja dengan kegiatan kuliah, Iya. walaupun dengan kondisi atau keadaan yang seharusnya Fahmi memikirkan itu, tapi karena terbantu, jadi bisa fokus untuk di akademik dan berprestasi juga. Betul. Oke, nah tadi kan sempat di-mention juga sama Fahmi, karena ada akademik, ada non-akademik, berarti kan Iya. Fahmi aktif organisasi juga. Dari sibuknya Fahmi itu, mungkin di kimia juga penelitian praktikum di Iya, betul. laboratorium ya. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa yang aktif, manajemen waktunya mungkin, tapi tetap bisa berprestasi juga di kompetisi nasional gitu. Mungkin pastinya ada kebanggaan diri juga dong dari Fahmi, atau bagaimana support dari lingkungan sekitar Fahmi gitu. Oke, betul sebenarnya kalau misalnya ini ketika aku di titik ini jadi sebuah kebanggaan, tapi mungkin titik kebanggaan aku itu ada ketika apa yang aku punya itu jadi manfaat buat teman-teman aku gitu ya. Jadi makanya that's why sama proses tuh aku lebih orientasi bagaimana setiap hal yang aku lakuin gitu ya, atau mungkin pencapaian aku dapat itu at least tuh bisa ngasih manfaat gitu buat teman-teman aku gitu. Either buat mereka lebih semangat atau mungkin mereka bisa mau gali eksplorasi lagi gitu ya. Nah itu yang aku tekankan gitu. Jadi mungkin selama awal kuliah gitu, mungkin flashback gitu ya. Selama aku awal kuliah tuh aku gak ada ekspektasi untuk ya seaktif itu. Jadi kayak oke, aku pengen tahu kuliah itu kayak gimana dulu tuh. Dan selama kuliah tuh ternyata lebih padat daripada aku sejak sekolah gitu ya. Mungkin pertama dari mungkin dari sistem kita kalau kuliah ya. Kalau misalnya di sekolah, kalau misalnya kita ada materi yang misalnya tuh belum ngerti gitu ya, mungkin diajarin lagi ya. Tapi kalau di kuliah tuh enggak gitu. Kamu harus belajar sendiri. Jadi kayak wow, ini salah satu apa ya kayak culture shocknya gitu, kayak oke, kayak gini ya kuliah itu. Kedua tuh gak cuman di sana, bahkan aku harus ada kegiatan-kegiatan lain kayak ya kegiatan luar gitu ya, mungkin organisasi atau segala macam. Itu yang jadi kayak oh seperti ini ya dinamikanya kalau misalnya kita kuliah tuh. Dan ya jadi wajar banget ketika aku waktu di awal kuliah tuh bisa dibilang ya sangat-sangat struggle gitu, karena kayak bagaimana ya aku tuh
harus maksimalin semua ini, aku harus tetap aktif, tetap jadi maksimal di setiap hal yang aku ikutin, tapi aku tetap memenuhi kewajiban aku. Karena kan KIPK ini tuh ada kewajiban juga yang harus kita tunaikan gitu ya. Nah, jadi di saat itu akhirnya udah aku berfokus pada oke, aku mulai dari hal kecil dulu. Kira-kira apa yang aku bisa, apa yang aku kuasai gitu. Jadi aku benar-benar live fraction dulu gitu di tahun awal. Setelah aku tahu, oke, aku potensinya di sini, aku mulai. Coba aku ikut satu kegiatan gitu ya. Misalnya let's say aku ikut organisasi A gitu ya. Di situ aku coba bagaimana aku bisa maksimal gitu ya. Mungkin dalam cara aku berpikir gitu ya, dalam critical thinking aku gitu, dalam memecahkan masalah, atau misalnya aku tuh kerja sama teman-teman aku gitu ya. Itu aku belajar banget di sana gitu. Ketika aku udah ikut ini, aku evaluasi. Oke, dari ikut ini apa yang aku dapat? Terus aku enjoy gak? Terus aku expert gak di sana? Nextnya mau lanjut lagi atau enggak? Nah, aku tuh di situ nanya dulu ke diri aku, jadi kayak kayaknya oke deh. Oke, lanjut lagi. Jadi ketika itu tuh secara gak langsung tuh manajemen waktuku terasa di sana. Jadi mungkin banyak ya secara metode gitu ya, kayak oke, tapi aku tuh lebih ke prinsipalnya gitu, kayak ya kalau manage waktu itu tergantung kapasitas kitanya gitu. Ya analoginya lebih kayak kita kalau misalnya angkat beban gitu ya, gak mungkin langsung dari beban paling berat. Pasti mulai dari yang paling ringan dulu gitu. Nah itu akhirnya aku ikut satu kegiatan dulu, udah lebih terasa, naik lagi gitu. Di situ dinamikanya naik, tapi aku pelan-pelan kapasitasnya pun kebentuk gitu ya. Dan itu akhirnya secara gak langsung aku bisa sambil ikut lomba dan alhamdulillahnya itu bisa menang gitu ya, dan jadi prestasi yang ngeinspirasi teman-teman aku. Terus juga waktu aku jadi pimpinan organisasi pun aku buat program yang nge-empower mereka gitu. Jadi itulah yang akhirnya aku ketika mencapai prestasi di lomba gitu ya, ataupun di aktif kegiatan lainnya, itu gak hanya aku yang dapat, tapi teman-teman yang lain tuh ternyata kakaknya bisa ya. Dan itu yang titik aku senang ketika mereka explore. Dan sampai di titik dimana waktu di organisasi aku dapat penghargaan, karena himpunanku ini, organisasi aku ini tuh dapat penghargaan 3 dari 5. Karena ya mungkin dari kita sangat-sangat kolaboratif, kita sangat eksploratif, dan mereka tuh pada berprestasi semua ketika aku yang mulai. Jadi di situ tuh kayak oke, ini yang paling aku seneng ketika aku mendapatkan pencapaian. Itu bukan buat aku, tapi orang-orang lain juga ikut nyoba gitu. Dengan dinamika itu, dengan ya, adaptasi yang aku lakukan gitu ya. Dan itu yang akhirnya terus-terus mengasah aku sampai sekarang. Alhamdulillahnya tuh aku mewakili Unpad gitu untuk di Pilmapres, dan alhamdulillah menang gitu. Nah, dari Fahmi sendiri, apakah bisa nih disampaikan untuk adik-adik calon mahasiswa di luar sana yang masih ragu untuk daftar KIP kuliah? Dengan tahu bahwa pendidikan ini adalah sepenting itu, maka ya udah kita usahakan semaksimal mungkin peluang yang ada. Entah itu kita kuliah gitu ya, atau misalnya kita di sekolah gitu ya, maksimalin. Nah, mungkin ada beberapa di antara kita gitu, mungkin teman-teman di sini gitu ya, mungkin ada yang beberapa yang kurang mampu gitu dan ragu gitu ya. Nah, yang aku pengen highlight adalah bahwa kesempatan kita untuk belajar itu sebenarnya buat semua orang gitu. Bahwa ketika mungkin aku terhalang dengan biaya, tapi percaya sama aku teman-teman, kalau misalnya nanti ketika misalnya teman-teman lanjut ke kuliah gitu ya, itu banyak banget peluang beasiswa gitu. Jadi teman-teman bisa maksimalin semua itu, dan aku melihat beasiswa tuh sekarang gitu, per sekarang ini makin banyak gitu, makin banyak yayasan-yayasan atau misalnya tuh opportunity yang ngasih ke teman-teman beasiswa dengan syarat ya mungkin teman-teman ada tanggung jawab yang harus dipenuhin gitu. Daripada kita berpikir bahwa wah ini jadi berat, jadi kayak mampu gak ya gitu. Tapi justru jadi ini tantangan bahwa kalau misalnya aku pengen berubah gitu ya, maka cobalah ambil tantangan itu. Selama kita mau coba gitu, pasti ada jalannya. Dan kalau misalnya kita udah diniatkan gitu ya, pasti ada kok kemudahan-kemudahan itu gitu. Yang penting berani coba gitu ya, ambil aja gitu opportunity, karena pasti ada beasiswa di sana gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya Fahmi ya. Kesempatan itu sepertinya luas sekali ya. Iya. Ada di mana-mana. Kadang kita malah yang kita udah siap belum menerima kesempatan itunya. Betul. Gitu. Dan kebetulan di narasumber kita kali ini Fahmi selalu siap gitu ya untuk mengambil kesempatan yang ada di depan mata, mengambil opportunity sebanyak-banyaknya begitu, dan harapannya itu bisa menginspirasi juga bagi insan Dikti Saintek. Kita santai dulu mau main mini game. Nah ini namanya Fahmi, namanya First Time Ever. Aku akan memberikan pertanyaan singkat dan Fahmi juga tinggal jawab aja. Fahmi udah siap nih? Siap. Oke. Pertama kali tahu tentang KIP kuliah dari sekolah.
Oke. Pertama kali dapat kabar diterima di Unpad, rasanya? Seneng banget. Seneng banget, luar biasa. Oke. Pertama kali ngerasa bangga banget jadi mahasiswa KIP kuliah karena? Karena dikasih kemudahan untuk kuliah tanpa memperhatikan biaya. Mantap. Oke, dan ini terakhir. Pertama kali ikut kompetisi besar seperti Clash of Champions, kesannya? Unexpected. Unexpected. Oke, karena tadi ya kalau COC itu tadi sifatnya pertama eksklusif dan juga undangan. Ya, dan kebanyakan mereka tuh kalau aku perhatiin teman-teman cewek tuh mereka tuh berada. Tapi ternyata ya itu bukan jadi penghalang gitu sama kita mau coba. Oh, itu jadi fakta menarik juga ya kalau yang menjadi peserta COC itu nggak semuanya dari KIP. Jadi, Betul. Oke, jadi Fahmi termasuk yang beruntung dan mungkin bisa menginspirasi juga. Betul. Oke, thank you Fahmi. Insan Dikti Saintek bisa banget jadi motivasi kita untuk teman-teman juga calon mahasiswa tentunya yang sedang berjuang mendapatkan KIP kuliah. Nah, sebelum kita tutup nih Fahmi, boleh dong kasih sedikit harapannya atau pesan untuk para penerima KIP kuliah lainnya saat ini di seluruh Indonesia. Aku pengen ngasih pesan ke teman-teman kalau buat kita mencapai sesuatu itu ya, kita bebas itu punya mimpi sebesar apapun itu. Walaupun background kita tuh beda gitu ya. Entah itu kita mungkin dari keluarga yang kurang mampu gitu ya. Tapi selama kita punya titik akhir yang sama, mungkin dinamikanya aja yang beda kayak oke, ini sedikit pressure, sedikit struggle, tapi kita bakal nyampe kok, kita bakal istilahnya itu bakal berubah gitu dari kondisi yang mungkin dari kurang jadi lebih baik gitu ya. Yang penting adalah kemauan kita untuk mencoba belajar dari pengalaman, belajar dari sekitar kita dan juga kita tuh percaya bahwa oke, kita bisa kok untuk akhirnya tuh bisa lebih baik lagi gitu dengan versi lebih baik lagi dan tanpa mengkhawatirkan biaya tadi gitu. Karena kita percaya bahwa menjada wajada gitu ya, kayak gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh ya akan mendapatkannya. Luar biasa Fahmi, terima kasih atas semangatnya dan juga pesannya ya untuk teman-teman seluruh mahasiswa yang mendapatkan KIPK di seluruh Indonesia. Dengan itu membuktikan bahwa KIP kuliah bukan cuma sekedar bantuan pendidikan, tapi juga tentang membuka pintu kesempatan dan juga masa depan yang lebih baik. Betul. Tentang mimpi Fahmi, kerja keras, dan juga motivasi Fahmi bagaimana bisa survive dan akhirnya berprestasi begitu ya. Itu sangat menginspirasi dan kami mau mengucapkan terima kasih banyak nih Fahmi sudah berkenan untuk sharing-sharing di podcast Dikti Saintek Menyapa kali ini ya. Dan untuk kamu insan Dikti Saintek, kalau punya semangat belajar tinggi tolong dipertahankan walaupun terkendala biaya. Itu tidak menjadi halangan dan hambatan. Ingat seperti kata pepatah, selalu ada jalan menuju Roma. Dan salah satunya adalah jalan lewat KIP kuliah. Terima kasih, saya Fiza, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap berprestasi, dan salam Dikti Saintek berdampak.